Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa sekalian dimanapun Anda berada, mari pada pertemuan kali ini kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi pada mata pelajaran IPS kelas 8 pada pertemuan yang ke-17. Pada pertemuan yang ke-17 ini kita masuk pada bab kedua, yaitu pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan. Sebelum kita masuk pada pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan kebangsaan, kita harus tahu dulu apa pengertian dari interaksi sosial. Secara umum, pengertian interaksi sosial adalah interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu atau seseorang dengan individu atau seseorang yang lain, maupun antara individu dengan kelompok, atau bisa juga terjadi hubungan timbal balik ini antara kelompok dengan kelompok. Sebagai contoh, ini dapat dilihat pada gambar, yaitu seseorang saling berbicara, saling menyapa. Ini termasuk individu dengan individu atau interaksi individu dengan individu. Kemudian interaksi yang terjadi antara individu dengan kelompok, contohnya adalah seorang guru yang mengajar di kelas. Guru sebagai individu, kelompok siswa di kelas sebagai kelompok. Kemudian ini terjadi interaksi antara kelompok dengan kelompok, yaitu kerja bakti di sini antara warga masyarakat berinteraksi dengan kelompok TNI dan Polri. Ini terjadi namanya interaksi. Dari interaksi ini akan menghasilkan berbagai macam kebudayaan, berbagai macam bahasa, berbagai macam inovasi-inovasi kebudayaan. Dari interaksi sosial tersebut menyebabkan terjadinya interaksi masyarakat yang beragam, melahirkan berbagai inovasi budaya yang menarik, sehingga terjadi keragaman masyarakat. Keragaman masyarakat Indonesia bukan hanya dalam hal etnis atau suku kesukuan. Memang Indonesia ini terdiri dari beberapa suku. Ada suku Jawa, ada suku Madura, ada suku Sunda, dan lain-lain. Yang mereka kesemuanya tadi merupakan keragaman masyarakat Indonesia. Bahasanya pun berbeda, karena masing-masing mempunyai interaksi di daerahnya masing-masing, sehingga menyebabkan terjadinya bahasa yang berbeda. Orang Sunda bergaul dengan orang Sunda, bahasanya juga bahasa Sunda. Tetapi juga dari faktor-faktor lain seperti agama, juga ini namanya keragaman. Nah, keragaman tersebut sering disebut dengan nama masyarakat Indonesia itu masyarakat yang beragam atau plural. Dari segi agama, ada beberapa agama yang diakui di Indonesia, ada 6 macam, yaitu Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian dari segi budaya juga merupakan keberagaman di Indonesia. Kegiatan ekonomi juga beragam. Kalau budaya, ada budaya reog di Ponorogo, ada budaya ondel-ondel dan lain-lain, merupakan kekayaan keragaman masyarakat Indonesia. Kegiatan ekonomi juga demikian. Dari profesi saja semuanya hampir tidak ada yang sama. Berarti profesi macam-macam di Indonesia. Ada seorang guru, kemudian ada pegawai negeri, kemudian ada pengusaha, ada pedagang. Ini merupakan keragaman masyarakat Indonesia.
Dalam kehidupan sehari-hari kalian juga mungkin menemukan masyarakat Indonesia yang memiliki keragaman profesi atau pekerjaan seperti antara buruh dan majikan, staf dan pimpinan, guru dan kepala sekolah. Interaksi dalam masyarakat antara lain menghasilkan kesepakatan tertulis maupun tidak tertulis untuk menempatkan seseorang pada posisi yang sesuai dengan peranannya. Pekerjaan dapat terbentuk oleh adanya kesepakatan dalam masyarakat seperti aspek kehidupan. Kemudian dari interaksi tersebut maka akan menghasilkan mobilitas sosial. Karena terjadi interaksi, maka akan terjadi mobilitas. Kita harus tahu dulu apa pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau kelompok warga dalam kelompok sosial. Bisa seseorang atau kelompok, maksudnya begitu. Jadi mobilitas sosial mempunyai pengertian perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Jadi di masyarakat itu ada namanya lapisan-lapisan sosial. Ada masyarakat kelas atas, ada masyarakat kelas menengah, ada masyarakat kelas bawah. Kita lanjut. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status, perubahan kedudukan atau bisa disebut sebagai status, yaitu status sosial begitu, dari suatu lapisan ke lapisan yang lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan. Yang kesemuanya tersebut disebut dengan nama mobilitas sosial, itu perpindahan lapisan dari lapisan bawah menuju lapisan menengah, dari lapisan menengah naik ke atas, atau dari lapisan atas turun langsung menjadi lapisan ke bawah. Kemudian dari lapisan tersebut ini bisa kita ambil contoh, lapisan atas itu golongan orang-orang yang kelas atas seperti presiden, DPR, MPR, termasuk masyarakat kelas atas. Sedangkan masyarakat kelas menengah itu ya pengusaha, itu menengah ke atas, menengah. Kemudian ada masyarakat bawah yaitu buruh tani dan seterusnya. Dari mobilitas ini bisa mengalami perpindahan, misalkan dari seorang buruh karena ketekunannya mengumpulkan modal yang banyak, kemudian dia menjadi pengusaha. Berarti dari golongan masyarakat bawah naik menjadi masyarakat menengah. Nah, ini namanya terjadi mobilitas sosial dan seterusnya. Kita lanjut, kita masuk pada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Mobilitas sosial dibedakan menjadi dua, yaitu satu mobilitas vertikal, artinya adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau turun ke tingkat yang lebih rendah. Kalau dalam slide itu dijelaskan pindah ke tempat yang lebih tinggi atau dinamakan dengan social climbing, turun derajat disebut sebagai social sinking. Kita lanjut. Pengertian dari mobilitas sosial yang naik ke atas atau social climbing. Social climbing adalah
mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus rendah ke status yang lebih tinggi. Seseorang karyawan yang karena prestasinya dinilai baik kemudian berhasil menduduki sebagai kepala bagian, manajer, bahkan direktur suatu perusahaan merupakan contoh dari mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Nah, itulah tadi sebagai contoh seorang karyawan karena prestasinya dinilai baik, karena ketekunannya mungkin, karena kedisiplinannya, sehingga dia diangkat menjadi kepala bagian dari kelas bawah naik ke kelas menengah. Kemudian bahkan dia menjadi manajer, bahkan menjadi direktur. Nah, ini menjadi kelas atas di perusahaan tersebut. Jadi terjadi namanya mobilitas sosial ke atas, naik begitu sedikit demi sedikit, akhirnya naik ke kelas atas. Ini sebagai contoh kalau dalam pemerintahan, ini pengangkatan Jenderal TNI Wiranto, itu yang asalnya dari purnawirawan, pensiunan TNI, kemudian pada masa Presiden Jokowi diangkat, disumpah diangkat lah. Ini mengalami social climbing atau mobilitas naik ke atas. Ini dari kelas yang sudah pensiun berarti menjadi orang biasa, kemudian naik lagi menjadi kelas atas lagi. Ini terjadi namanya vertikal ke atas. Kita lanjutkan, kita masuk pada mobilitas vertikal yang turun ke bawah atau sering disebut dengan nama social sinking. Social sinking merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses social sinking ini sering kali menimbulkan gejolak kejiwaan atau psikis. Jadi terjadi guncangan jiwa, maksudnya begitu. Dari seseorang karena adanya perubahan pada hak dan kewajibannya. Contoh di situ, seseorang pegawai yang diturunkan pangkatnya karena melanggar aturan, entah karena sering bolos, atau karena korupsi, sehingga diturunkan menjadi pegawai biasa, asalnya pegawai tingkat atas diturunkan ke tingkat bawah, atau bahkan dipecat. Ini juga terjadi namanya mobilitas vertikal ke bawah karena melanggar, mungkin karena judi, karena mencuri. Bisa saja seorang pegawai mencuri atau sering disebut dengan nama korupsi, sehingga dikeluarkan. Lah ini karena dikeluarkan itu dari vertikal, dari atas turun ke bawah. Itu sementara pada pertemuan kali ini kita akhiri dulu. Anda semuanya bisa merangkum sendiri, bisa merangkum apa yang saya pada video ini yang saya videokan di sini. Anda bisa merangkumnya, dan sebagai tugas tolong Anda merangkum dari apa yang saya sampaikan. Sekian dari saya, kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.